Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, jumpa kembali di channel Ara Bonsai, yaitu channel yang membagikan edukasi dan pengalaman tentang perawatan tanaman hias dan tanaman bonsai. Di video kali ini, saya akan bagikan video edukasi cara perawatan pada bonsai santigi karang. Dan edukasi perawatan kali ini yang saya bagikan yaitu saya akan lakukan perawatan berupa pruning daun yang benar pada bonsai jenis santigi karang. Serta di akhir perawatan, seperti biasa saya akan lakukan penyiraman yang sudah dicampur vitamin B1. Berikut sedikit saya jelaskan tentang tanaman atau bonsai santigi karang. Bonsai santigi karang adalah tanaman bonsai yang berasal dari pohon santigi atau dalam bahasa ilmiahnya Pempis acidula yang tumbuh di daerah pesisir berkarang. Tanaman ini memiliki ciri khas batang yang menyerupai kulit pohon tua dan akar yang menempel pada karang, sehingga sangat diminati sebagai bonsai yang bernilai seni tinggi. Santigi adalah tanaman yang tumbuh di daerah pantai, berkarang atau berpasir di wilayah Asia Tenggara hingga Pasifik. Dan santigi ini memiliki daun kecil yang tumbuh rapat dan tersusun berselang-seling di sepanjang rantingnya. Sedangkan kayu santigi dikenal kuat dan tahan lama, bahkan sering digunakan sebagai bahan bangunan di daerah pesisir pantai. Beberapa orang juga percaya bahwa kayu santigi memiliki khasiat obat seperti meredakan diabetes dan rematik. Ciri khas bonsai santigi karang adalah batang yang terlihat tua dengan kulit kayu yang khas dan akar yang menempel pada karang. Bentuk batang yang menyerupai pohon tua ini terbentuk karena pertumbuhan yang lambat dan adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang keras di habitat aslinya. Dan bonsai santigi karang sering dicari karena keunikan bentuknya yang menyerupai pohon tua, dengan akar yang menempel pada karang serta nilai estetika yang sangat tinggi. Bonsai santigi memiliki daya tarik tersendiri karena bentuknya yang unik dan menyerupai pohon tua yang hidup di alam liar. Bentuk batang yang khas dengan kulit kayu yang retak dan akar yang menempel pada karang menjadikannya bonsai yang bernilai seni tinggi dan sangat mahal di pasaran. Harga bonsai santigi karang bisa sangat mahal, terutama untuk memiliki bentuk dan ukuran yang unik serta menjadi primadona di dunia bonsai. Dalam singkatnya, bonsai santigi karang adalah seni bonsai yang unik dan menarik karena keindahan batang dan akar yang menyerupai pohon tua yang tumbuh di alam liar. Perawatan yang tepat akan membuat bonsai ini semakin indah dan bernilai tinggi. Jadi dalam merawat suatu bonsai, hal yang harus diperhatikan yaitu menjaga kondisi bonsai tersebut tetap kerdil dan mini sesuai yang diprogram gerak awalnya. Karena suatu pohon dinamakan bonsai yaitu pohon yang dikerdilkan. Jadi perawatannya sebisa mungkin tetap kerdil dan subur. Bonsai santigi apabila kondisinya terlalu subur itu tidak bagus, dan kondisinya kurang subur pun itu sangat tidak bagus. Jadi sahabat harus pintar-pintar mengatur kesuburannya dan asupan nutrisinya. Dan apabila terlalu subur, maka jangan sampai telat melakukan perawatan atau terutama jangan sampai telat pruning daun. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai tahap-tahap perawatannya, channel Ara Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Ara Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi perawatan dan inspirasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Di tahap yang pertama, yaitu saya akan berbagi edukasi cara pruning daun bonsai santigi karang yang benar, yang selama ini saya lakukan. Dan sebelum saya mulai pruningnya, terlebih dahulu saya pasang penutup atau cover untuk menutupi media tanam, supaya daun pruningan tidak menumpuk di media tanam, serta mudah juga untuk dibersihkan. Saya mulai tahap edukasi perawatan pruning daun pada bonsai santigi karang. Pruning daun bonsai santigi karang yaitu bentuk perawatan dengan cara membuang daun yang tidak diperlukan, terutama daun muda yang tidak sesuai bentuk atau arah yang diinginkan. Pruning daun juga membantu merangsang pertumbuhan tunas baru dan mempercepat kerapatan pada daun.
Karena pruning daun di bonsai apapun itu sifatnya sangat wajib dilakukan dan masuk suatu perawatan yang wajib dan harus dilakukan. Tujuan lainnya juga dapat mengurangi risiko mati ranting dan mencegah rusaknya ukuran daun serta merapatkan percabangan dan perantingan. Setelah dilakukannya pruning daun pada bonsai satigi karang, kategori pertumbuhannya jangan samakan dengan jenis bonsai lainnya, terutama di jenis bonsai sancang. Karena pertumbuhan dari segi daun, pembesaran cabang dan rantingnya memerlukan waktu sedikit lama dibandingkan bonsai lainnya. Namun semua itu kembali lagi pada tingkat kondisi bonsai tersebut dan kesuburannya. Dan sebelum sahabat lakukan perawatan berupa pruning daun, alangkah baiknya sahabat harus memerhatikan hal-hal berikut yang saya jelaskan. Pastikan sahabat memiliki atau menggunakan gunting bonsai yang tajam dan bersih dan khusus untuk bonsai. Periksalah kondisi bonsai sahabat. Jika ada hama atau penyakit terlalu fatal, sebaiknya tunda pemangkasan atau pruning daun sampai bonsai sehat kembali. Pahami konsep atau program bonsai yang ingin sahabat capai. Ini akan membantu sahabat dalam menentukan bagian mana yang perlu di pruning ataupun dipangkas. Dan apabila sahabat ragu, sahabat bisa perhatikan proporsi dan keseimbangan bonsai saat melakukan pemangkasan. Pastikan pemangkasan atau pruning tidak menghilangkan terlalu banyak daun atau cabang yang dapat melemahkan bonsai yang sahabat miliki. Dan berikut saya bagikan beberapa tips atau cara pruning daun santigi yang benar. Cara yang pertama, supaya pertumbuhan tunas-tunas barunya lebih banyak dan rapat lagi, sahabat waktu pruning bagian pucuknya saja, tetapi tidak dipotong semuanya atau disisakan setengahnya. Karena disisakan setengahnya tujuannya supaya tunas-tunas lebih rapat dan tumbuh di bawah pangkal daun yang sahabat pruning. Dan juga dengan cara ini sahabat bisa mendapatkan hasil sempurna di tunas-tunas yang baru. Dan tips yang kedua, memangkas di daun-daun sebelum pucuk, tetapi metodenya sama, menyisakan sedikit daun. Namun cara ini yang untuk tumbuh tunas-tunas baru lebih sedikit dibandingkan opsi yang pertama. Namun semua itu tergantung dari kondisi daun bonsai santigi yang sahabat miliki. Kalau bonsai santigi sahabat masih belum rimbun, sahabat bisa gunakan opsi yang pertama. Dan kebalikannya, apabila bonsai santigi sahabat sudah rimbun, maka sahabat bisa gunakan opsi yang kedua. Dan pesan saya untuk para sahabat yang memiliki atau berminat merawat bonsai jenis santigi karang atau jenis santigi lainnya, pesan saya jangan terlalu telat melakukan perawatan pruning daun pada bonsai santigi, supaya kestabilan rimbunnya dan size daunnya pada bonsai santigi selalu terjaga. Dan juga biasanya kalau sahabat telat pruningnya, maka banyak daun-daun menguning dan ukuran daun pun biasanya sedikit memanjang. Dan biasanya saya lakukan spray atau semprot daun sedikit saja menggunakan air garam atau air laut untuk membuat daun lebih segar dan lebih hijau pekat. Namun apabila sahabat menggunakan sistem semprot menggunakan garam, biasanya takarannya kita sering salah ataupun bisa bermasalah kepada pohon bonsai yang sahabat miliki. Jadi lebih amannya, sahabat cukup siram teratur aja menggunakan air sumur seperti biasa, seperti yang sahabat lakukan di pagi dan sore hari. Dan bagi sahabat pemula yang belum terbiasa atau merawat bonsai jenis santigi, sahabat bisa belajar jenis-jenis bonsai serta masing-masing kriterianya melalui video-video edukasi tentang bonsai, baik dari website ataupun YouTube seperti video yang selalu channel Arah Bonsai bagikan, supaya sahabat tidak salah tahap dalam perawatan suatu bonsai maupun jenisnya. Serta bagi sahabat pemula, waktu pruning daun seperti berikut, diharapkan menggunakan gunting pruning yang sesuai tajam dan kalau bisa digunakan gunting khusus bonsai. Karena bertujuan supaya terhindar dari salah potong daun dan ranting-ranting yang seharusnya tidak dipotong, karena guntingnya tidak sesuai bisa menyebabkan ikut terpotong. Namun apabila sahabat belum memiliki rezeki lebih untuk membeli peralatan bonsai, untuk gunting khusus pruning daun, saya berbagi rekomendasi kepada para sahabat, yaitu untuk sementara sahabat sambil menabung, sahabat bisa membeli gunting untuk potong alis atau gunting kosmetik yang ujungnya tajam seperti yang ada pada video berikut. Selain harganya yang terjangkau dan untuk ketajamannya pun cukup bagus untuk digunakan waktu pruning daun.
Namun alangkah bagusnya setelah sahabat ada rezeki lebih, sahabat bisa membeli gunting yang khusus bonsai serta peralatan-peralatan bonsai yang diperlukan untuk perawatan bonsai sehari-harinya. Dalam pruning daun sebuah bonsai jenis apapun itu, sahabat tidak perlu ragu ataupun khawatir. Karena pruning daun di pohon bonsai memang wajib dilakukan karena pruning daun adalah bentuk perawatan suatu bonsai serta menjaga bentuk bonsai yang sudah diprogram serapi mungkin. Awalnya bonsai Santigi berikut tidak serimbun seperti sekarang. Karena saya rutin dalam pruning daun, maka ranting dan cabang pun makin rapat dan rimbun. Namun di samping itu, tingkat kesuburannya pun harus diperhatikan baik dari perawatan harian, nutrisi pupuk yang tercukupi, serta media tanam yang sesuai. Karena apabila bonsai tingkat kesuburannya bermasalah, jangankan untuk merimbunkan daun, mempertahankan untuk hidup pun sangat susah dan kadang sering gagal. Jadi intinya, sesering apapun sahabat lakukan pruning daun, maka hasilnya malah lebih bagus dan dapat merapatkan percabangan serta menjaga kondisi bonsai tersebut semakin sempurna hasilnya. Dan poin penting lainnya, untuk menjaga kesuburan pada daun suatu bonsai jenis apapun itu, yaitu asupan cahaya matahari yang tercukupi. Alangkah bagusnya untuk menjaga kondisi daun dan kesuburannya, suatu bonsai diletakkan di tempat yang terkena full sinar matahari. Karena suatu bonsai jenis apapun itu wajib terkena cahaya matahari, supaya bisa berfotosintesis. Dari fotosintesis itulah bonsai bisa mengolah nutrisi dan makanannya, supaya bisa tetap sehat dan subur. Apalagi bonsai jenis Santigi karang berikut. Jenis bonsai Santigi karang di daerah panas atau terkena full sinar matahari seharian itu sangat bagus. Meskipun ada beberapa yang ditreatment supaya bisa diletakkan di semi ruangan. Namun inti dasarnya tetap sama. Suatu tanaman atau bonsai jenis apapun itu memerlukan prosesnya fotosintesis, yaitu dengan sinar matahari. Jika sinar matahari tercukupi, maka pertumbuhannya pun akan sangat cepat serta kondisi daun pun sangat subur. Dan salah satu ciri bonsai subur yaitu dari segi daunnya berwarna hijau pekat dan mengkilat. Apabila daun hijau pucat dan sedikit mengering, itu pertanda bonsai tersebut bermasalah kesuburannya. Jadi supaya para sahabat pemula bisa paham dan detail dalam penjelasannya, simak video tahap perawatan pruning berikut baik-baik dan usahakan jangan sampai di skip supaya sahabat pemula di dunia bonsai paham dalam perawatan bonsai berupa pruning daun yang benar. Dan seperti biasa, setelah saya selesai melakukan perawatan pruning daun, sebelum saya lanjut ke tahap perawatan berikutnya, saya selalu membiasakan untuk membersihkan daun-daun hasil pruningan yang ada di atas media tanam. Supaya daun-daun bekas pruningan tidak terjadinya pembusukan yang dapat membahayakan pada bonsai tersebut, serta memicu tumbuhnya hama. Jadi saya sarankan bagi sahabat-sahabat pemula di dunia bonsai, apabila setelah selesai dilakukannya perawatan berupa pruning daun, alangkah bagusnya sahabat langsung lakukan pembersihan daun bekas pruningan terlebih dahulu, sebelum sahabat lanjut ke tahap perawatan yang lainnya. Karena kebersihan pada suatu bonsai jenis apapun itu sangatlah penting serta berpengaruh juga pada kondisi pada bonsai tersebut. Dan di tahap yang terakhir atau tahap yang kedua, saya lakukan penyiraman yang sudah dicampur dengan vitamin B1. Karena setelah dilakukannya pruning daun dan perawatan lainnya, biasanya suatu bonsai sering mengalami stres serta sering terjadinya mati ranting setelah pruning daun. Setiap selesai perawatan dan di akhir perawatan, saya selalu menyiram dengan vitamin B1. Entah bonsai tersebut stres atau tidaknya, setelah perawatan, saya selalu berjaga-jaga atau mencegah supaya bonsai tersebut selalu sehat dan subur tanpa stres. Bagi saya lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena apabila suatu tanaman hias atau bonsai mengalami stres, tidak semua pecinta bonsai tahu cara pengobatannya serta cara pencegahannya. Dan kasus-kasus tanaman hias atau bonsai tidak terselamatkan karena faktor stres
itu bukan sedikit. Biasanya penyebabnya karena kurangnya pemahaman tentang tanaman hias atau bonsai serta kurangnya ketelitian dalam merawat suatu tanaman hias atau bonsai jenis apapun itu. Berikut kondisi bonsai santigi karang ukuran mame setelah dilakukannya perawatan. Dan jangan lupa bonsai tersebut selalu ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari atau selalu jemur full sinar matahari, itu lebih bagus. Untuk perawatan hariannya saya cukup lakukan penyiraman di pagi dan sore hari, meskipun terkena air hujan. Dan saya tidak menambahkan pupuk ataupun fungisida, karena kondisi pupuknya masih tercukupi serta kondisinya pun masih sangat subur. Setelah 2 atau 3 minggu, saya akan bagikan update perkembangannya, supaya sahabat juga bisa mengikuti perkembangan pada bonsai santigi berikut, serta sahabat bisa mempraktekannya pada bonsai yang sahabat miliki. Perawatan suatu bonsai jenis apapun itu sifatnya wajib, karena bonsai adalah seni yang hidup. Jadi perawatannya pun sangat diperlukan dan harus dilakukan supaya seni dan program karakternya yang telah lama dibentuk tidak hilang ataupun berubah. Terima kasih sudah menonton video edukasi yang channel Arah Bonsai bagikan. Apabila dalam video edukasi kali ini ada salah kata dan kurang dalam penyampaian, Arah Bonsai memohon maaf sebesar-besarnya, ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Channel Arah Bonsai hanya berbagi edukasi berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan dan tidak ada maksud untuk menggurui para sahabat semua. Dukung terus channel Arah Bonsai dan semoga video-video edukasi channel Arah Bonsai bermanfaat bagi sahabat semua. Dan sekali lagi, seperti biasa channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Sampai berjumpa lagi di next video. Salam satu hobi dan wassalamualaikum, sampai jumpa kembali.